Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Putri dengan NPM 1903 Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka langsung saja saya mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu buatlah skema pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berikut skemanya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu uraikan tahapan perencanaan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi pada tahapan perencanaan ini, adalah tahap paling awal yang akan dilakukan. Nah, tahap ini akan dilakukan oleh instansi yang terkait dengan tanah itu sendiri. Lalu instansi yang bersangkutan itu akan menyiapkan dokumen perencanaan dan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dokumen tersebut memuat maksud dan tujuan, kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan pembangunan nasional daerah, letak tanahnya, luas tanahnya, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanahnya, dan yang terakhir itu rencana untuk anggarannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu pada tahap manakah konsultasi publik dilakukan, dan uraikan tentang konsultasi publik itu sendiri. Jadi konsultasi publik itu dilakukan pada tahap persiapan, yaitu tahapan kedua setelah tahap perencanaan tadi. Nah, konsultasi publik sendiri dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan dari masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dari dilaksanakannya rencana pembangunan tersebut. Nah, kesepakatan itu akan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah akan mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Lalu gubernur akan menetapkan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah tadi. Nah, lalu setelah itu konsultasi publik ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Dan apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka akan dilaksanakannya konsultasi publik ulang dengan pihak-pihak yang keberatan tadi saja, paling lama 30 hari kerja. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, dalam hal apa saja ganti kerugian itu dapat dititipkan ke pengadilan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 rencana tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ganti kerugian itu dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian pada musyawarah yang sebelumnya itu sudah dilakukan, maka ganti kerugian dapat dititipkan di pengadilan. Yang kedua itu, penetapan ganti kerugian ini dapat juga dilakukan kepada pihak-pihak yang berhak namun keberadaannya itu tidak diketahui, dan objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian tersebut sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya atau diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau juga telah menjadi jaminan di bank. Maka pengadilan negeri paling lama dengan jangka waktu 14 hari wajib menerima penitipan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 42 ayat 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.